warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Kriska Salsabila Korisma atau biasanya dipanggil kita dengan NIM 071911733059. Saya dari kelas Agama Islam S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesionalisme berdasarkan hukum Islam dalam sebuah profesi guru. Kira-kira pada topik kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menentukan sebuah masa depan bangsa. Bangsa yang baik pastinya akan memiliki masa depan yang cemerlang. Yang hal tersebut masih berkaitan erat dengan bagaimana pendidikan tersebut di sebuah bangsa. Bagaimana para tenaga pendidik atau guru bisa berhasil mendidik anak muridnya sebagai generasi penerus bangsa. Guru juga merupakan sebuah profesi yang mulia dan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah sebuah profesi yang memiliki titik berat dengan fungsinya sebagai sumber serta orang yang menyediakan pengetahuan untuk dibagikan kepada anak didiknya. Keberhasilan seorang guru ini dapat dilihat dari murid-muridnya yang memiliki prestasi belajar yang baik di sekolah. Sehingga seorang guru haruslah mampu untuk menguasai sebuah materi, struktur dan konsep dari mata pelajaran yang diampu, dapat menyusun serta mengembangkan materi pembelajaran secara aktif dan juga kreatif, mampu meningkatkan kualitas dari kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta diharapkan mampu untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang. Selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan. Yang pertama akan membahas mengenai apa sih itu konsep dari profesionalisme. Konsep dari profesionalisme sendiri adalah sebuah pemahaman yang apapun mengenai pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan harus dilakukan dengan profesional. Dan mereka yang mempunyai sikap profesional ini adalah mereka yang memiliki sebuah profesi. Pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 yang menyatakan jika seorang guru haruslah memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Dan menurut artikel jurnal yang ditulis oleh Kristiawan pada tahun 2018 di halaman 375, bahwa sikap profesionalisme seseorang guru bisa kita lihat dalam melaksanakan tugas yang ditandai dengan keahlian yang dimiliki, baik berupa materi maupun juga metode. Cerminan dari sosok profesionalisme ini bisa kita lihat melalui bagaimana seorang guru ini memiliki tanggung jawab sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Dalam lagi-lagi artikel jurnal yang ditulis oleh Kristiawan menjelaskan beberapa ciri dari seseorang yang memiliki sikap profesionalisme. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki mekanisme seleksi standar sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi atau kompeten yang bisa melakukan pekerjaan atau profesi tersebut. Yang kedua, masyarakat mengakui atas pelayanan yang diberikan berdasarkan apa yang dimiliki dengan ilmu pengetahuan yang dipunya serta keterampilan yang mendukung profesi tersebut. Lalu yang ketiga, diperlukan adanya proses pendidikan tertentu sebelum seseorang mampu atau bisa untuk melakukan tugas atau profesi atau menjalankan profesinya. Yang keempat, memiliki organisasi atas profesi yang dijalaninya sehingga bisa melindungi kepentingan dari para anggotanya serta untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah mengenai etika profesi guru di dalam Islam itu sendiri seperti apa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 mengenai standar kualifikasi dalam akademik dan kompetensi guru, berdasarkan standar kompetensi profesional guru adalah mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan juga pola pikir keilmuan yang juga mendukung mata pelajaran yang diampu. Kedua adalah guru harus bisa menguasai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar mata pelajaran serta bidang pengembangan yang diampu. Ketiga adalah guru harus bisa dan mampu untuk mengembangkan materi pembelajaran secara lebih kreatif. Keempat adalah guru harus mampu mengembangkan profesionalitas yang dimiliki secara berkelanjutan dengan cara melakukan tindakan reflektif. Kelima, guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi serta komunikasi guna berkomunikasi serta mengembangkan dirinya. Next,
Etika profesi selanjutnya adalah yang ada dalam Islam adalah bersikap profesional dalam setiap tugasnya sebagai pendidik, pengajar, bimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pemberi evaluasi ketika proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Guru harus memberikan bimbingan kepada muridnya untuk bisa memahami, menghayati, dan mengamalkan kewajiban dan juga haknya sebagai warga negara individu, anggota sekolah, dan juga anggota masyarakat. Lalu guru harus bisa memahami dan mengakui jika setiap peserta didiknya ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga seorang guru harus bisa menempatkan dirinya dan memperlakukan para anak didiknya dengan baik dalam pelayanan pendidikan dalam pengajaran secara proporsional. Lalu guru harus mempunyai informasi setiap anak didiknya dengan tujuan agar mempermudah dalam proses pendidikan. Kelima, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, tenang, dan menyenangkan agar terciptanya sebuah lingkungan belajar yang efektif dan juga efisien. Ketujuh, guru harus memiliki atau berlandaskan pada kasih sayang, ketulusan, serta kelembutan untuk menjauhi segala bentuk kekerasan baik secara fisik, verbal, dan yang lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu, guru haruslah memiliki sikap siaga dan waspada terhadap segala sesuatu yang bisa mengganggu suasana kondusif dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar dari segala sudut seperti hukum, kesehatan, kemanusiaan, dan sebagainya. Lalu, guru tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan keprofesionalitas yang dimilikinya dengan cara melanggar norma agama, sosial, dan kebudayaan yang ada, ataupun untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan kelompok. Menurut Ibnu Sahnun dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Resnadi pada tahun 2020 di halaman 295 hingga 299 bahwa seorang guru harus memiliki etika maupun adab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap anak didik karena perbedaan status sosial. Ibnu Sahnun mengatakan bahwa apabila upah sudah ditetapkan kepada seseorang guru, lalu ia tidak bersikap adil terhadap anak-anak didiknya, maka ia tercatat sebagai seseorang yang zolim. Lalu Ibnu Sahnun juga berkata, seorang guru hendaklah berlaku adil dalam mengajar, tidak membeda-bedakan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Harus sama rata, apabila ia berlaku tidak adil, maka ia adalah seorang pengkhianat. Lalu yang nomor 2 adalah bertakwa kepada Allah dan mengajarkan ketakwaan kepada anak didik. Hal ini seseorang guru haruslah selalu mengatakan apa yang ia kerjakan dan segala urusannya kepada Allah dengan cara mendalami pemahaman akan seluruh sifat-sifatnya serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan pada Ibnu Sahnun sendiri, ia berkata jika guru hendaklah memberikan perhatian kepada anak-anaknya, anak-anak didiknya gitu ya, dengan mengajarkan doa-doa agar ia dengan Allah memiliki hubungan yang baik, serta hendaklah ia mengenalkan anak-anak didiknya dengan keagungan dan kemuliaan Allah agar mereka membesarkannya karenanya. Dan hendaklah guru juga mengajarkan anak-anak didiknya sholat-sholat seperti sholat sunnah, sholat fajar, sholat witir, sholat 2 hari raya, sholat istiqo, dan sholat khusyuk. Sehingga seorang guru mengajari anak-anak didiknya agama mereka untuk mengabdi kepada Allah dan sunnah-sunnah nabi mereka. Dari kedua ungkapan dari Ibnu Sahnun ini menekankan agar para guru bisa mengajarkan mengenai syariat-syariat dan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam dada anak didiknya. Lalu yang ketiga adalah menanamkan sikap ikhlas dan diperbolehkan bagi guru untuk tidak mengambil upah. Ini maksudnya adalah Ibnu Sahnun berkata seperti apabila guru mengajar tidak mensyaratkan upah, atau jika ia tidak diberi maka ia tidak meminta apa-apa dan ia boleh melakukan apa saja yang dikehendakinya. Namun jika para wali murid mengetahui akan tugas-tugasnya, maka kalau mereka mau memberikan upah kepada guru diperbolehkan untuk memberinya. Jika tidak ingin memberinya juga tidak apa-apa. Tujuan dari ungkapan Ibnu Sahnun ini adalah sebagai wujud dari sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kepadanya dan agar ketika mengajar tidak mengharapkan atau hanya karena ada upah atau gaji yang diberikan. Lalu yang kelima adalah menjadi uswah hasanah dan senantiasa memberikan perhatian terhadap anak didiknya. Hal ini juga bisa dilakukan oleh para guru dengan memberikan contoh yang baik
seperti kepada anak didiknya, seperti untuk bagaimana cara mereka agar menjaga wudhunya, menjaga sholat wajib, melakukan sholat wajib atau melakukan sholat berjamaah di masjid, terus membaca doa, berzikir, dan lain sebagainya. Lalu kita langsung beralih ke contoh kasus mengenai sikap-sikap terpuji dari seorang guru yang ada di Indonesia. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Muxon pada 2004 di halaman 94 menjelaskan jika terdapat 8 mitos mengenai guru yang dianggap baik oleh para siswa yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah guru ini tidak pernah berprasangka buruk terhadap anak didiknya. 2, guru tidak akan pernah membeda-bedakan anak didiknya berdasarkan suku, ras, dan lain-lain. 3, guru yang baik adalah mereka yang tidak menyembunyikan perasaannya yang sesungguhnya kepada anak didiknya. 4, guru yang baik merupakan guru yang bisa menerima sudut pandang yang sama dari anak didiknya. Mereka tidak pernah membeda-bedakan dan juga pilih kasih apapun memiliki anak didik yang difavoritkan seperti itu. 5, guru yang baik adalah mereka yang menyediakan lingkungan belajar yang menarik, tenang, nyaman, bebas, dan sesuai dengan peraturan yang ada. 6, guru yang baik adalah guru yang tidak pernah memiliki sikap konsisten, tidak pernah mempunyai rasa tinggi, rendah, dan tidak pernah melupakan ketika melakukan sebuah kesalahan. 7 adalah guru yang baik adalah mereka yang selalu tahu jawaban dari pertanyaan anak didiknya, sebab mereka akan dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan para peserta didiknya. Dan yang ke-8 adalah guru yang baik adalah mereka yang selalu mau membantu sesama, menjadi garda terdepan ketika menghadapi anak didiknya tanpa memperhitungkan perasaan, nilai, atau hukuman. Lalu contoh tokoh guru seperti apa sih yang bisa kita teladani di era digital seperti saat ini? Yang bisa kita teladani atau yang bisa kita tiru adalah seorang antropolog yang bernama Saur Marlina Manurung atau biasa kita kenal dengan Butet Manurung, yakni sebuah perempuan berdarah asli Batak yang menjadi cikal bakal berdirinya Sekolah Rimba. Beliau ini adalah seorang antropolog lulusan Universitas Pajajaran. Bagaimana sih awal mula si Butet Manurung ini mendirikan Sekolah Rimba? Awal mulanya ketika ia ini mengikuti program sebuah LSM seperti itu ya, yang diadakan, yang berfokus pada konservasi yang ada di Jambi, dan LSM tersebut membutuhkan seorang antropolog sebagai fasilitator pendidikan pada komunitas orang rimba atau komunitas pemburu dan pramu yang hidupnya masih nomaden. Dari keikutsertaannya dia dalam sebuah LSM tersebut membuat dia mengikuti seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang rimba ini selama kurang lebih 7 bulan. Dia akhirnya ia bisa mendekatkan diri kepada orang-orang yang ada di desa adat tersebut. Hingga akhirnya ia ini jatuh cinta dan ingin mendirikan sebuah sekolah rimba. Sekolah rimba ini adalah sekolah yang seperti sebuah konsep pendidikan gitu yang diperuntukkan memang untuk masyarakat adat atau mereka yang berada di suku terpencil yang ada di Indonesia. Lalu tak lama kemudian sekolah rimba ini berubah nama menjadi sekolah institut dan merupakan lembaga pendidikan pertama yang berfokus gitu ya terhadap masyarakat adat. Berdirinya sekolah institut ini sudah merintis hingga 17 program di seluruh Indonesia. Dan adanya program sekolah institut atau sekolah rimba ini memberikan manfaat kepada lebih dari 15.000 masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa dan mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan secara formal. Lalu apa sih kontribusi yang bisa diberikan oleh Butet Manurung ini selain mendirikan sekolah institut? Ternyata beliau juga menemukan sebuah metode silabel. Metode silabel ini metode yang bisa memungkinkan anak-anak untuk bisa membaca dan menulis dalam waktu kurang dari 2 minggu atau dalam kurun waktu selama 2 minggu itu saja. Dan metode ini sudah diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan dan menyesuaikan fonologi daerah setempat di mana metode silabel ini digunakan dan diajarkan. Lalu Butet Manurung juga banyak sekali mendapatkan penghargaan atas jasa-jasa dan juga inisiatif dari kegiatannya ini atau dari program yang ia buat. Salah satunya adalah yang dilansir dari bbc.com bahwa Butet Manurung ini mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay di Filipina pada tahun 2014 sebagai antropolog penggagas pendidikan untuk anak-anak adat rimba. Lalu Butet juga mendapatkan
penghargaan sebagai manusia dan Biosfer Award oleh LIPI dan UNESCO Indonesia di tahun 2001. Mendapatkan penghargaan sebagai Woman of Letters sebagai salah satu pahlawan majalah Time Asia tahun 2004, yang Global Leader oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2009, dan Social Entrepreneur of the Year oleh Ernst & Young tahun 2012. Lalu penghargaan yang tak kalah membanggakan akhir-akhir ini yang didapatkan oleh Butet Manurung ini adalah ia terpilih menjadi sebagai perwakilan dari Indonesia pada Hari Perempuan Sedunia di tahun 2022 kemarin, menjadi salah satu dari 12 model peran Global Barbie seperti Global Barbie yang nantinya akan dipajang gitu ya, sosok Butet Manurung ini dalam patung seperti itu. Jadi banyak sekali kontribusi yang beliau lakukan untuk Indonesia sehingga ia patut untuk kita acungi jempol dan mendapatkan banyak sekali penghargaan yang bergengsi. Next, kita langsung menuju ke penutup, yakni kesimpulan. Yang bisa disimpulkan adalah jika profesionalitas adalah sebuah profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hal tersebut juga tercantum pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 yang menyatakan jika seorang guru harus selalu memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Kode etik yang harus dipegang oleh para guru adalah seorang guru harus bersikap secara profesional, lalu beliau harus memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, harus bisa memahami dan mengakui bahwa setiap peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda, lalu harus mempunyai informasi dari setiap anak didiknya, harus menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, tenang, dan juga menyenangkan. Dalam guru juga dalam proses pendidikan ya dan pengajaran harus berlandaskan pada kasih sayang, ketulusan. Lalu guru juga harus bisa memiliki sikap siaga dan waspada atas segala sesuatu yang mengganggu suasana kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu guru juga tidak boleh menyalahkan keprofesionalitasnya ini dengan yang dimiliki dengan peserta didik dengan cara melanggar norma agama, sosial, dan kebudayaan yang ada. Serta juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan profesionalitas yang dimiliki dengan dengan pendidik atau peserta didiknya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan contoh guru teladan yang di era globalisasi seperti saat ini adalah salah satu antropolog bernama Saur Marlina Manurung yang mendirikan sekolah Rimba atas bentuk keprihatinannya atas pendidikan pada masyarakat adat serta semangatnya yang harus dimiliki ini harus tetap kita perjuangkan dan diburu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf sekali. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.